Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putriola dari Prodi Pendidikan Agama Islam 2B. Di sini saya akan membahas bab tentang kesulitan belajar. Jadi, apa sih pengertian kesulitan belajar itu? Apa saja faktor penyebab kesulitan belajar? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar itu? Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu definisi kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar adalah sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau tidak bisa mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai yang diharapkannya. Jadi, pada dasarnya kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat intelijensia atau kecerdasan siswa. Namun, kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor, seperti faktor fisiologis, psikologis, dan pembelajaran serta faktor belajarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ada dua macam, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan lain-lain. Jadi faktor internal sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa yang kondisinya kurang sehat, yang sakit, adanya kelemahan tubuh. Untuk faktor psikologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa meliputi tingkat intelijensia pada umumnya rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, dan minat belajar yang kurang. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa dapat berupa kualitas pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan sosial serta alam. Faktor eksternal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa berupa peralatan belajar atau media belajar kurang baik, atau bahkan kurang lengkap, kurang layaknya kondisi ruang belajar, dan waktu proses pembelajaran yang kurang disiplin. Yang kedua yaitu faktor sosial. Jadi yang dimaksud faktor sosial adalah faktor manusia. Faktor sosial yang menyebabkan munculnya permasalahan kesulitan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman main, dan lingkungan masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu mengatasi kesulitan belajar. Langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar anak didik ada 6 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat dipergunakan metode, yaitu observasi, kunjungan rumah, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, dan tugas kelompok. Yang kedua, pengolahan data. Langkah yang ditempuh yaitu identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, membandingkan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, diagnosis, yaitu penentuan mengenai hasil pengolahan data. Yang keempat, prognosis atau ramalan, yaitu aktivitas menyusun rencana atau program yang diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar anak didik. Yang kelima, treatment atau perlakuan. Pemberi bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Jadi, kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas mulai awal sampai akhir yaitu kesulitan belajar adalah sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran seperti siswa lain pada umumnya.
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Dan faktor eksternal sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Sekian pembahasan dari saya tentang kesulitan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.